Siang hari ini, Jobs.id berkolaborasi dengan Coinworks mengadakan kegiatan webinar dengan tema Memulai Karir Menjadi HRD. Pada siang hari ini, kita juga kedatangan Mbak Esther selaku narasumber HRD dari Coinworks yang telah memiliki pengalaman seperti menghandle rekrutmen, event internal, evaluasi karyawan, dan masih banyak lagi. Dan kali ini Mbak Esther akan membawakan materi webinar tentang memulai karir menjadi HRD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita undang Mbak Esther untuk gabung bersama kita. Halo Mbak, selamat siang. Oke teman-teman, halo semuanya. Kenalin ya, aku Esti dari People Experience Coinworks. So, aku mau cerita aja sih pengalaman aku selama jadi human resource, gimana cara aku memulainya dan mau ngenalin human resource ke teman-teman semuanya. So ini bersifat sharing aja ya teman-teman, sharing pengalaman. Semoga nanti teman-teman juga bisa dapat insight lah dari yang aku share hari ini. Kalau kita berbicara soal human resource, pasti beberapa dari teman-teman di luar pasti akan mengira human resource itu adalah seorang rekrutmen. So sebenarnya apa sih human resource itu? Jadi teman-teman, human resource itu adalah sebuah fungsi atau role nih di suatu company yang tugasnya itu kurang lebih untuk mencari, merekrut, kemudian memberikan pelatihan, kemudian mengurus penggajian, sampai mengurus semua keperluan administrasi karyawan. So, bisa kita lihat ya teman-teman, dari pengertian human resource itu memang ada mencari dan merekrut karyawan, tapi nggak hanya di rekruter doang, tapi ada giving training, terus sampai mengurus karyawan itu dari mulai masuk hingga nantinya keluar dari perusahaan itu. So di beberapa company ini teman-teman ada human resource generalis dan juga ada human resource spesialisnya. Bedanya apa sih? Kalau untuk human resource generalis itu biasanya seorang HR yang bertugas atau bertanggung jawab pada berbagai fungsi dalam HR. Jadi dia nggak megang satu fungsi aja, satu tanggung jawab, tapi dia megang beberapa tanggung jawabnya. Mungkin seperti merekrut juga iya, ngurus payroll juga iya, ataupun untuk termination juga iya gitu. Kemudian di company yang lain itu ada yang sudah membagi HR-nya ke dalam beberapa fungsi, dan satu orang yang sebagai HR itu hanya memegang satu atau maksimal 2 fungsi dalam HR ini. Nah, kita mau membedah lagi nih untuk selanjutnya di HR spesialis. Sebenarnya apa aja sih fungsi-fungsi yang ada di HR spesialis, apa aja sih job desk yang ada di HR spesialis, dan skill-skill apa aja sih pada umumnya yang dibutuhkan untuk jadi seorang HR spesialis. Sebenarnya teman-teman di HR spesialis ini ada berbagai role atau ada berbagai fungsi gitu ya. Ini akan berbeda tergantung dengan perusahaan yang teman-teman apply atau perusahaan yang teman-teman kerja di situ. Ini penamaan aja sih teman-teman, mungkin dalam satu fungsi job desk-nya sama, tapi penamaannya berbeda tergantung sama perusahaannya masing-masing. Tapi secara umum bagian-bagian inilah yang ada di HR spesialis. Kurang lebih untuk HR spesialis yang aku sharing nih ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasa cocok di satu skill, misalnya create event, nah kalian boleh tuh mulai cari-cari tahu company mana sih yang lagi buka tentang buka job as culture and engagement atau people experience, atau bahkan kalau kalian nih suka Excel, terus kalian suka berkutat dengan data, kalian pengen jadi payroll, itu kalian boleh cari-cari tahu deh. Atau kalau kalian masih bingung mau jadi apa nih spesialisnya, kalian boleh join atau boleh cari company yang memang lagi membuka as HR generalis. Kurang lebih dari aku itu aja sih teman-teman. Aku kembalikan ke Afifa ya. Udah ada yang bertanya nih Mbak Esther. Kak, saya ingin bertanya, apakah HR hanya dari lulusan psikolog dan hukum saja atau bisa dari jurusan ilmu kesehatan sosial? Terima kasih. Nah, gimana nih Mbak? Apakah dari jurusan-jurusan lain nih bisa nggak sih jadi HR? Fun fact nih teman-teman, aku lulusan pertanian, sekarang terjun ke HR. So jawabannya nggak semuanya yang ada di HR itu adalah lulusan psikolog, hukum, atau manajemen. Tapi sekarang sudah terbuka. Kayak yang tadi aku udah jelasin, ada beberapa role seperti aku nih people experience, culture engagement, kemudian juga ada knowledge management. Nah itu mostly tidak mengharuskan lulusan psikolog atau hukum dan lain sebagainya. Oke teman-teman, aku
baca nih di kolom chat ada yang bertanya nih, untuk fresh graduate kalau bikin CV itu kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan agar. Nah, dan ketika kita belum punya pengalaman, apakah ganti dengan menuliskan pengalaman organisasi selama sekolah? Make sure aja nih teman-teman supaya CV kalian itu lebih banyak dilirik lagi sama recruiter atau talent acquisition. Kalian bikin aja CV-nya kalian itu contain skill-skill yang memang dibutuhkan oleh satu role ini. Tapi pastikan ya teman-teman skillnya itu memang kalian punya, karena nanti akan ditanya-tanya lagi atau dikulik lagi sama seorang rekruternya kalian. Nah, kalau misalnya kalian kan fresh graduate nih, belum punya pengalaman, kalian boleh kok mencantumkan kegiatan kalian selama kalian berkuliah, misalnya kegiatan organisasi kalian. Dan yang terakhir nih Mbak, ada tips nggak agar bisa melaksanakan fungsi HR di perusahaan startup yang baik dan efektif? Seperti pada nomor 1 nih, job desk-nya ada mencakup semua fungsi HR. Kira-kira Mbak ada tips nggak agar tetap bisa bekerja dengan baik? Nah, kalau tips dari aku sih yang pertama, jalani dulu aja, kenali dulu role-nya kalian apa. Kalau kalian sudah kenal, kalian udah tahu harus melakukan apa, itu pekerjaan akan semakin mudah dan enak lah untuk dikerjakan. Tapi kalau kalian sama sekali bingung nih, aku nggak tahu mau ngerjain apa, aku bingung mau melakukan apa, itu kalian akan lebih sulit lagi untuk adaptasinya, untuk kasih yang terbaik. Jadi menurut aku kalian harus kenali dulu role-nya apa, tanggung jawabnya apa, terus kalian bisa cari juga mentornya kalian. Kalau kalian sudah ketemu sama mentor, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih enak lah teman-teman, karena kalian bisa sharing, kalian bisa nanya-nanya, kalian juga bisa curhat sama mentornya kalian. Nah, kalau kalian sudah kenal, sudah bisa bekerja, sudah ada tempat curhat, ada tempat nanya-nanya, kalian akan semakin enak nih untuk kerja ke depannya. Gitu. Kalau kalian sudah semakin lama makin banyaklah skill yang kalian dapatkan, akan semakin fasih lah kalian untuk bekerja di bidang itu. Gitu sih menurut aku. Oke Mbak Esther, pertanyaan tadi sekaligus menutup webinar kita siang hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Esther atas waktunya dan ilmunya serta pengalamannya yang udah di-sharing kepada kita, dan buat teman-teman juga yang udah join. Aku juga minta maaf karena tadi terputus beberapa kali, jadi nggak terlalu lancar webinarnya. Tapi terima kasih Mbak Esther atas waktunya.